Halo, Assalamualaikum Bu Titin. Bagaimana Waalaikum- kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Bu Diah ya kabarnya hari ini? Eh, Agak sedikit berbeda Bu Diah. Iya nih saya perhatikan wajah Bu Titin. Sepertinya memang berbeda Bu ya. Ada apa Bu? Barangkali ingin bercerita atau berbagi dengan saya hari ini. Tujuan saya hari ini bertemu sama Bu Diah sebenarnya saya pengen sharing Bu Diah. Mungkin dari sharing ini Bu Diah bisa memberikan saya opsi atau pencerahan bagi saya untuk apa yang sedang saya hadapi gitu Bu Diah. Eh, Kira-kira jadi Bu Titin ada mau bercerita sama saya? ya, Ya, jadi gini Bu Diah. Saya kan guru BK ya di ya. SMP dan sebenarnya saya menemukan siswi saya ini perempuan itu sudah beberapa hari yang lalu ada seorang siswi perempuan bernama Octavia dan sekarang sudah kelas 8. Eh, Kejadiannya waktu itu saya menemukan ketika dia itu minta ke saya betadine, minta ke saya untuk mengobati lukanya. Tetapi waktu itu saya tidak tahu kenapa Bu Dia ya. Saya itu menawarkan diri. Sini ibu saja yang memberikan obat betadinnya. Dia tidak mau Bu Dia. Terus akhirnya saya paksa. Sudah sini aja. Nah itu kan lukanya di lengan. Saya kira cuma satu sayatan Bu Dia. Tetapi ketika saya buka itu saya kaget beberapa sayatan itu. Sampai saya itu merasa ya Allah ada apa sama siswi saya kok banyak sayatan luka di tangannya gitu Bu Dia. Jadi saya itu merasa sedih gitu Bu Dia. Menurut Bu Titin, bagaimana situasi di sekolah ataupun di rumah Ananda Octavia tadi yang menyebabkan eh, eh, Octavia tadi mempunyai banyak luka di lengannya, Bu? Iya Bu Dia. Jadi ketika saya sudah menemukan luka di tangannya itu saya itu langsung pertama bertanya sama si Octavia tadi. Tetapi karena si Octavia ini mempunyai sifatnya introvert tertutup, dia hanya memberikan jawaban sedikit-sedikit saja. Ketika saya tanya gitu kan, kenapa luka Mbak? Tidak apa-apa Bu, kesilet. Siletnya pakai apa? Gitu kan. Jadi ini kesilet yang nyilet sendiri apa temannya? Saya sendiri Bu. Kenapa? Tidak mau bercerita. Bu dia cuma nangis saja. Habis itu karena saya sudah menggali ke anaknya, karena saya belum puas Bu dia atas jawaban yang dia berikan, saya bertanya sama teman-temannya di kelas. Saya menggali informasi, memang dia itu pendiam di kelas, tidak punya teman, selalu sendirian, ke kantin sendiri, ke kamar mandi sendiri. Bahkan ketika jam istirahat pun, ketika diajak temannya, itu pun dia tidak mau. Dia lebih baik duduk di dalam kelas sendirian. Ya, itu kan saya dapat informasi. Terus waktu itu saya masih belum enak lagi. Saya cari latar belakang keluarganya, ya. Keluarganya broken home. Ibunya sudah ibunya sama ayahnya pisah. Ayahnya itu sudah menikah lagi. Dia tinggal dengan ibu tirinya. Bapaknya itu, ayahnya itu pekerjaannya sopir Bu dia. Jadi tidak apa ya setiap hari di rumah. Jadi dia setiap harinya sama ibunya Bu dia. Nah, karena setiap hari sama ibunya, itu saya sudah tahu kan track record keluarganya, saya tanyakan lagi sama Flavia. Karena lukanya ternyata bukan hanya di lengannya saja yang kanan, tapi yang kiri juga. Otomatis kan kalau dilihat dari diagnosanya itu kan sudah self injury atau self harm, perasaan yang ingin menyakiti dirinya sendiri karena tertekan. Nanti saya panggil lagi Octavianya. Kenapa kamu ada permasalahan? Tidak Bu. Nah, di sekolah bagaimana? Tidak ada. Di rumah diam Bu dia. Tapi karena saya gali-gali, dia tuh merasa kesepian di rumah. Ayahnya itu harus pergi bekerja beberapa hari karena sopir luar kota. Dia tinggal sama
ibu merasa tidak punya teman Bu Dia. Nah, waktu itu Bu Dia, saya menghubungi orang tuanya. Karena saya menghubungi orang tuanya, saya panggil ke sekolah. Tidak ada respon Bu Dia. Alasannya ayahnya keluar kota. Ibunya tidak bisa datang. Jadi saya itu, ya ampun, saya harus bagaimana ini membantu murid saya, begitu Bu Dia. Menurut Bu Titin, dari orang tua atau pihak sekolah, siapa yang selama ini membantu Bu Titin dalam penyelesaian masalah seperti ini, Bu? Sebenarnya yang membantu ada Bu Dia, kayak teman-temannya tadi di kelas yang saya tanya-tanya tadi. Karena saya juga kan menghadapi ini masih baru Bu Dia. Saya juga bertanya sama rekan sejawat saya yang guru BK itu. Saya itu tanya, bagaimana ini Bu, saya menyelesaikannya. Anak ini bermasalah, orang tuanya tidak tidak responsif. Ketika saya panggil ke sekolah juga tidak ada respon. Waktu itu guru BK teman saya itu hanya menyarankan mungkin dipanggil lagi aja Bu, gitu. Nanti kalau sudah datang ke sekolah baru nanti diomongkan lagi. Dari yang Ibu Titin rasakan ya, sekarang jika saya ukur dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang dirasakan oleh Bu Titin jika nilai 10 adalah tingkat dari permasalahan yang Ibu Titin hadapi saat ini? Ya, karena tadi saya kan menemui Bu Dia itu kan benar-benar merasa itu ini butuh saya ini Bu Dia. Saya tuh harus bagaimana gitu ya. Jadi ketika perasaan saya ketika menghadapi permasalahan ini mungkin di angka 8, mungkin angka 8 atau 9. Sehingga saya itu benar-benar stuck, nanti saya itu bingung mau harus apa yang harus saya lakukan untuk membantu murid saya ini. Dari tingkat permasalahan yang Ibu Titin hadapi sampai di skala 8, kira-kira nih, Ibu ingin mencapai skala berapa yang Ibu harapkan, yang Ibu Titin inginkan, begitu Bu? Harapan saya Bu Dia, mungkin saya sebagai guru PK, inginlah saya sebagai guru yang bisa membantu murid saya menghadapi permasalahannya. Walaupun saya benar-benar tidak membantu semuanya, tapi setidaknya saya ada peran membantu dia menyelesaikan. Mungkin di skala 4 atau 5 itu bagi saya itu sudah cukup bagi saya, harapan saya. Selama ini usaha yang sudah Ibu lakukan untuk menyampaikan permasalahan ini kepada orang tuanya atau teman dekatnya ataupun di lingkungannya Sino Octavia tadi, itu bagaimana Bu? Usaha saya otomatis kan ya tadi dengan memanggil orang tuanya Bu Dia. Tetapi sampai sekarang karena memang tadi Bu Dia, ibunya saya tidak tahu ibunya ada di mana. Yang ada sekarang hanya ibu tirinya yang mungkin saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu ada permasalahan apa di rumahnya sehingga ibunya juga tidak mau datang, sehingga saya tidak tahu Bu Dia, apakah ini karena dia tidak mau ikut campur terhadap penyelesaian ibunya, tidak peduliannya, saya juga belum tahu Bu Dia. Itu yang sudah saya lakukan. Setelah tadi saya mendengarkan cerita Bu Titin ya, kalau Bu Titin sudah berusaha untuk mengkonfirmasikan kepada orang tua, menanyakan kepada teman-teman dekatnya, tetapi hasilnya masih belum ada ya Bu Titin ya, karena orang tua juga tertutup, si Octavia juga tertutup. Apa benar seperti itu Bu Titin? Iya Bu Dia, jadi kayak benar-benar semuanya itu kayak yang satunya tidak mau bicara, ibunya tidak mau datang, orangnya tidak mau datang, jadi benar-benar tertutup gitu Bu Dia. Iya, harapan apa yang sebenarnya diinginkan Bu Titin dengan keadaan yang seperti ini? Kira-kira bagaimana Bu? Harapan saya Bu Dia, saya ingin ada bentuk komunikasi dari orang tua terhadap kita sebagai pihak sekolah terhadap keadaan murid ini, sehingga kita bisa sama-sama membantu murid ini menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Karena seperti
self-harm yang tidak bantu, self-harm yang terus-menerus itu juga berdampak tidak baik bagi anak. Terus-menerus itu juga berdampak tidak baik bagi anak. Dari harapan tersebut nih Bu Titin, ada enggak rencana yang ingin Ibu lakukan? Ya Bu Dia, karena tadi saya sudah cerita Bu Dia ya, saya pernah melakukan 1 kali pemanggilan ke sekolah. Ini rencananya saya ingin memanggil lagi beliau dengan surat panggilan, kan? Seandainya memang setelah surat panggilan 1 hari 2 hari belum ada respon, mungkin saya akan home visit atau mungkin saya langsung datang ke rumahnya sehingga saya bisa bertemu dengan keluarganya, bisa melihat kondisi rumahnya, mungkin bisa, kalau memang beruntung saya bisa bertemu dengan ayahnya juga. Mungkin seperti itu Bu Dia. Ya, dari keinginan-keinginan, rencana-rencana Bu Titin mendatangi ke rumah atau home visit, dari rencana tersebut, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Titin apa ya kira-kira? Ukuran keberhasilannya pasti saya bertemu dulu sama orang tuanya. Kalau sudah bertemu, saya ingin ada komunikasi. Apa yang menjadi penyebab dari apa yang dialami oleh murid tadi? Yang ketiga, harapan saya yang paling besar adalah saya sama keluarga, sama murid saya tadi itu bersama-sama menyelesaikan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi muridnya. Bagaimana Bu Titin nanti dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dari rencana-rencana aksi Ibu tadi? Ya ini Bu Dia, karena setiap rencana itu pasti ada kendala ya. Kendalanya mungkin seandainya otomatis waktu ya, akhirnya waktunya kalau saya panggil tidak datang, waktunya semakin lama, akhirnya saya harus menunggu, saya harus datang ke rumahnya. Mungkin saya harus mempersiapkan jangka waktu berapa lama dari saya pemanggilan sampai saya harus ke home visit. Mungkin saya tidak boleh memberi waktu yang lama, mungkin dari pemanggilan 3 hari tidak datang, 3 hari atau 2 hari tidak datang, saya langsung ke rumahnya. Untuk menghadapi datang ke rumahnya pun saya harus mempersiapkan alamatnya, saya harus mempersiapkan, mungkin saya berkomunikasi dengan Octavia, orang tuanya ada apa tidak di rumah, sehingga saya jangan sampai ke sana, ke rumahnya Octavia, orang tuanya sedang keluar. Betul. Yang saya persiapkan. Dari rencana aksi yang Ibu mau lakukan, adanya panggilan dari sekolah untuk kedua orang tuanya si Octavia tadi, terus Ibu mau melakukan home visit ke rumah Octavia, dari yang akan Ibu lakukan, apa yang menjadi komitmen? Yang menjadi komitmen rencana dari aksi Bu Titin tersebut? Komitmen saya adalah saya ingin membantu murid saya menyelesaikan apa yang sedang dihadapi saat ini. Saya punya komitmen sebagai seorang guru BK, di mana guru BK adalah membantu muridnya untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di SMP dengan baik. Itu komitmen saya. Nah, Bu Titin, setelah kita sudah berbincang nih 10 menit dari sampai sekarang ya, dalam pertemuan kali ini, bagaimana tindak lanjut yang diinginkan atau yang diharapkan dari sesi coaching kita pada siang ini, Bu? Iya, terima kasih loh Bu Dia, karena dari obrolan kita ya, akhirnya saya itu kan mungkin ada pemikiran datang ke rumahnya untuk memanggil orang tua. Jadi tindak lanjut saya adalah melaksanakan rencana aksi saya. Iya. Terus bagaimana perasaan Bu Titin setelah sesi ini? Adakah lebih lega lah, lebih gimana ya, lebih plong kah atau bagaimana, Bu? Tadi kan saya sudah bilang Bu Dia, saya itu buntu tadi. Jadi sekarang ketika ada teman ngobrol, kita saling berbagi, kita sharing, setidaknya saya itu merasa sedikit lega lah. Sedikitnya ada jalan untuk bagi saya membantu murid saya, perasaan saya juga lebih enakan daripada tadi itu saya sampai aduh bagaimana ini ya saya menyelesaikannya. Jadi lebih baik
baiklah dari Saya kira cukup untuk hari ini. Saya tunggu obrolan Ibu di selanjutnya untuk saya ingin menanyakan bagaimana hasil yang Ibu capai. terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama.